Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anggi Safitri Permatasari selaku moderator yang akan memimpin berjalannya presentasi kali ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya sendiri ialah Putri Sagita Anggraini dan Ella Angelita. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengembangan pembelajaran sains anak usia dini. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian sains secara umum. Jadi dari segi kebahasaan, sains atau scientific yang berasal dari kata bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin yang berarti scientia yang berarti pengetahuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sains sendiri diartikan sebagai pengetahuan sistematis umum tentang alam dan dunia fisik termasuk botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan lain-lain. Sains secara umum diartikan sebagai perluasan pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan berdasarkan pengumpulan data, observasi, dan penelitian. Next, pengertian sains anak usia dini. Jadi, mengenalkan sains pada anak usia dini ini bukan berarti mempelajari sains, namun mengembangkan sifat kritis, rasa ingin tahu, ketelitian, mencari jawaban, dan berpikir teratur melalui kegiatan eksperimen yang menyenangkan. Aktivitas eksperimen bukan tentang mengetahui apakah suatu peristiwa itu benar atau salah, melainkan tentang aktivitas dasar yang memungkinkan anak-anak bersenang-senang sambil belajar dan melakukan aktivitas hebat, mempelajari dan melakukan hal-hal yang membantu mereka memahami dunia sekitar. Pengembangan pembelajaran sains untuk anak usia dini ini sebaiknya mencakup aktivitas yang menarik dan bersifat eksperimental, seperti eksperimen sederhana dengan bahan-bahan yang aman dan mudah ditemukan di sekitar mereka. Materi tersebut juga sebaiknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif dan minat anak-anak, serta memperhatikan pendekatan belajar yang berpusat pada anak dan berbasis pada pengalaman langsung. Beberapa topik yang bisa dijelajahi termasuk alam semesta, cuaca, tanaman, hewan, dan prinsip-prinsip dasar ilmiah lainnya. Tujuan dari kegiatan sains pada anak usia dini yang pertama, untuk mengembangkan pengetahuan dan pemikiran anak tentang lingkungan alam. Mereka mengembangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan keterampilan dasar sains seperti mengamati, menemukan, mengetahui, bertindak, menemukan, dan mengkomunikasikan pengetahuan. 2. Menanamkan dan memupuk rasa cinta terhadap alam lingkungan sekitar agar mampu menghargai kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menumbuhkan minat anak dalam mempelajari tentang benda serta peristiwa di sekitar. Yang terakhir, mengembangkan rasa ingin tahu, tekun, kritis, tanggung jawab, kerjasama, dan kemandirian dalam hidup. Kemudian, contoh materi pengembangan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Yang pertama, pengamatan tanaman. Anak-anak dapat mengamati pertumbuhan tanaman dari biji atau stek. Mereka dapat mengamati perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, seperti bagaimana akar tumbuh ke bawah dan tunas tumbuh ke atas. Kemudian, 2. Eksplorasi alat sederhana. Di sini menggunakan alat sederhana seperti penggaris, gelas ukur, atau termometer untuk melakukan pengukuran sederhana seperti panjang, volume, atau suhu air. 3. Pengamatan cuaca. Anak-anak dapat memperhatikan perubahan cuaca sehari-hari dan membuat catatan tentang cuaca yang mereka amati, seperti apakah cerah, berawan, atau hujan. 4. Eksperimen air. Melakukan eksperimen sederhana dengan air seperti mencari tahu apa yang terjadi ketika air dicampur dengan minyak, garam, atau es. Mereka juga dapat mengamati apa yang terjadi serta mencampur warna-warna makanan ke dalam air. 5. Eksplorasi magnet. Menggunakan magnet untuk mengamati bagaimana magnet menarik benda-benda logam dan apa yang terjadi ketika magnet didekatkan dengan benda-benda non-logam. 6.
Eksperimen sederhana tentang gravitasi. Anak-anak dapat melakukan eksperimen sederhana untuk mengamati efek gravitasi, seperti menjatuhkan benda-benda dari ketinggian yang berbeda dan mengamati perbedaan waktu jatuhnya. Yang terakhir, 7. Pengamatan benda di langit. Mengamati benda-benda di langit seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang, serta menyimak perubahan waktu yang terjadi dari waktu ke waktu. Berikut adalah langkah-langkah untuk menerapkan pengembangan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Tujuan ini harus spesifik, dapat diukur, dan relevan dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, pilih materi yang relevan. Kita harus memastikan dan memilih materi tersebut mengandung konsep-konsep sains yang dapat dipahami oleh anak-anak dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Yang ketiga, rencanakan kegiatan pembelajaran. Kita harus menyesuaikan kegiatan tersebut dengan cara belajar yang berpusat pada anak dan berbasis pada pengalaman langsung. Yang keempat, siapkan sumber daya. Kita harus mempersiapkan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran, seperti alat-alat ukur, bahan-bahan eksperimen, buku-buku gambar, dan mainan yang relevan dengan topik yang akan dipelajari. Yang kelima, lakukan demonstrasi. Lakukan demonstrasi atau pengantar singkat tentang konsep-konsep sains yang akan dipelajari. Yang keenam, berikan kesempatan eksplorasi. Kita harus memberikan anak-anak kesempatan untuk melakukan eksplorasi dan bereksperimen sendiri dengan materi yang dipelajari. Yang ketujuh, fasilitasi diskusi. Fasilitasi diskusi antara anak-anak untuk mempromosikan pertukaran ide dan pemahaman. Yang kedelapan, berikan umpan balik. Kita harus memberikan umpan balik positif kepada anak-anak tentang partisipasi mereka dalam kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan, evaluasi pemahaman. Lakukan evaluasi sederhana untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap konsep sains yang telah dipelajari. Yang terakhir, refleksi dan peningkatan. Kita harus melakukan refleksi bersama dengan anak-anak tentang apa yang telah dipelajari dan tentang apa yang dapat ditingkatkan di masa mendatang. Kemudian, kelebihan dari pengembangan pembelajaran sains untuk anak usia dini antara lain 1. Membangun minat awal. Di sini membantu minat awal anak terhadap sains dan teknologi. 2. Pengembangan keterampilan kognitif. Merangsang perkembangan keterampilan kognitif seperti pengamatan, pemecahan masalah, dan berpikir kritis. 3. Pembelajaran yang menyenangkan. Menyediakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif bagi anak-anak. 4. Memperluas pemahaman dunia. Membantu anak memperluas pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka, mulai dari alam hingga fenomena sains sederhana. Yang terakhir, pemberian landasan. Memberikan landasan yang kuat untuk pemberian sains yang lebih mendalam di masa depan. Kekurangannya yaitu yang pertama, kesulitan dalam konsep abstrak, yakni anak-anak usia dini mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep abstrak dalam sains. Yang kedua, keterbatasan kemampuan bahasa. Maksudnya, keterbatasan kemampuan bahasa dapat menjadi hambatan dalam menjelaskan konsep-konsep sains yang kompleks. Yang ketiga, yakni keterbatasan peralatan dan sumber daya. Keterbatasan akses terhadap peralatan dan sumber daya dapat membatasi keefektifan pembelajaran sains. Yang keempat, kesulitan menyesuaikan materi. Tidak semua materi sains dapat disesuaikan dengan level pemahaman dan minat anak usia dini. Yang kelima, tuntutan waktu. Memerlukan waktu dan komitmen tambahan dari guru atau orang tua untuk mengembangkan dan memberikan pembelajaran sains yang efektif bagi anak usia dini. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.